George Soros adalah salah seorang pebisnis. Dia juga orang yang membuat krisis di ASEAN. Dia juga mengguncang pasar di Eropa. Banyak orang yang salah sangka dengan orang ini. Maksudnya salah sangka dengan orang ini apa? Bahwa orang ini membayari orang-orang untuk menghancurkan negara itu. Jawabannya iya, benar. Tetapi membayari siapa? Ya, karena orang ini pebisnis, ya, bukan sembarang orang. Ini mengingatkanku pada cerita Hulagu. Hulagu adalah cucunya Genghis Khan. Hulagu melihat bahwa dia harus melakukan apa yang disebut dengan memperluas imperium kerajaan Mongol di dunia. Namun dia karena fokusnya di Timur Tengah, yaitu negara Arab, maka dia harus punya trik. Nah, trik itu dia manfaatkan. Waktu itu Daulah Abbasiyah itu dalam masa kelemahannya. Kenapa? Karena Daulah Abbasiyah itu banyak terjadi korupsi, perselisihan antara mazhab, ya, satu mazhab nyerang mazhab yang lain, saling mengkafirkan dan sampai terjadi pembantaian di situ. Kemudian pemimpinnya itu terpengaruh dengan tasyayyu, ya, memuji sahabat tertentu dan melaknat beberapa sahabat. Kemudian Daulah Abbasiyah berpecah belah karena ada Daulah Ayyubiyah. Ya, Ayyubiyah terpecah menjadi Ayyubiyah Syarqiyah, yaitu di Mesir, dan Ayyubiyah Gharbiyah di Syam. Kemudian Umaro itu pecah belah. Ya. Hulagu memanfaatkan kesempatan ini. Ada Daulah Khawarizm di Persia, kemudian daulah-daulah kecil yang lain di negara Arab. Maka Hulagu memanfaatkan kesempatan ini, yaitu siapapun yang berdamai dengan dia, ya, mengirim upeti kepada dia, maka negara itu akan berada di bawah imperiumnya. Kemudian ketika dia masuk ke negara itu, maka dihancurkan, dibantai penduduknya, dan dibakar rumah-rumah penduduknya. Ya, seperti itu. Sehingga akhirnya negara itu yang tadinya damai, kaya, orang-orangnya foya-foya, akhirnya menjadi negara yang ambruk. Ini yang dilakukan oleh Hulagu. Adapun George Soros, yang diserang adalah ekonominya. Nah, ketika koruptor banyak, ketika suap menyuap banyak, ketika hutang antara bank dengan bank lain numpuk, maka dia menggunakan strategi bagaimana cara memukul pasar Indonesia. Kalau pasar Indonesia ambyar, maka rakyat akan terjadi demo di mana-mana, dan dia akan muncul sebagai penyelamat. Tapi penyelamat seperti Hulagu, penyelamat yang palsu, penyelamat yang membuat ekonomi semakin hancur. Ya. Jadi salahkah Hulagu? Jawabannya Hulagu salah. Tetapi salah pertama adalah kesalahan daulah-daulah Islam kecil yang ada di Timur Tengah. Bukannya mereka bersatu dalam satu panji khilafah, tetapi malah berpecah belah. Ya. Kemudian pemimpin-pemimpinnya foya-foya, ya, menyimpan harta di bawah gorong-gorong, ya, menyimpan dinar dan dirham, berfoya-foya di saat kemudian pajaknya tinggi, ya. Kemudian kerusakan hubungan antara pemimpin dengan rakyat, ya,
rakyat akhirnya sudah tidak percaya pemimpin lagi. Lalu Hulagu itu masuk sebagai penyelamat palsu, lalu dihabisi itu negara. Pembakaran kota Halab, pembakaran kota Hems. Ya. Kalau kalian baca kitab sejarah Hulagu ini sangat mengerikan ya, sangat mengerikan. Jadi ini pelajaran bagi kita untuk waspada, jangan sampai kesalahan yang kita lakukan itu mengakibatkan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok non-muslim untuk menghancurkan negara kita. Sekian, semoga bermanfaat.